Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut, ada pemahaman berikutnya yaitu klien nomor 1001. Mbak Wira ulangi, klien nomor 1001 terawangan masuk pada tanggal 14 November 2022 dan baru bisa Mbak Wira layani pada tanggal 16 November 2022. Antri 2 hari. Kenapa? Karena Mbak Wira ada acara di luar kota ya. Posisi sekarang Mbak Wira ada di Surabaya. Silahkan bagi sedulur Surabaya yang ingin bertemu bisa. Hari ini Mbak Wira ada jadwal kopdar jam 12.30 ya di Hotel Swissbell Juanda. Silahkan bagi yang ingin datang boleh langsung aja merapat jam 12.30 di lobi Hotel Swissbell Surabaya. Kita lanjut. Nah, untuk klien kali ini ya, seperti biasa terawangan badan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan karakter energi yang rendah. Nah, ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena 2022 ini banyak orang itu merasa ketempelan, merasa kesurupan, merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa kena guna-guna, merasa kena kiriman gaib, merasa tetangganya nggak senang sehingga dia dikirimi sesuatu yang negatif, merasa atau sesuatu yang berangkat dari suudon, sesuatu hal prasangka buruk. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena yang namanya sakit fisik itu bisa berangkat dari sakit psikosomatis. Jadi secara psikologis dia merasa kena santet padahal tidak gitu ya. Kemudian dari merasa kena santet dia mensugestikan dirinya kena santet. Ketika sugesti dirinya kena santet itu kemudian tubuh akan merespon dengan apa? Memberikan rasa sakit. Nah, rasa sakit yang disebabkan oleh keyakinan yang keliru ini kalau diperiksakan ke medis ya nggak akan ketemu apa-apa. Nah, ini menjadi sakit yang berkepanjangan dan ini cukup sering, frekuensinya cukup banyak Mbak Wira temui. Ya, jadi merasa kena guna-guna ini bahaya banget. Karena kalau itu masalah psikosomatis, masalah psikologis, itu mau diobati medis sampai ke Cina pun juga nggak akan ada obatnya gitu loh. Kemudian diobati secara magic mau sampai kemanapun juga nggak akan ada hasilnya. Yang ada uang Anda hanya habis. Kenapa? Karena hanya masalah merasa. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira juga menemui klien ya dari daerah Tegal. Beliau buka bengkel, kemudian 3 tahun terakhir katanya bengkelnya sepi luar biasa. Dia merasa ada santet. Kemudian dia bilang, 3 tahun saya sudah ke dukun manapun Mbah, saya sudah datangi si A, si B, si C, si D, beli wasilah yang model gimana pun kok nggak ada hasilnya ya Mbak. Ya jelas nggak ada hasilnya. Karena masalah dia adalah kurang marketing, kurang iklan. Bengkel emang bisa Mbah diiklankan. Lihat Auto 2000, ya lihat Auto Magnet yang punyanya Ridwan Hanif, itu dimarketingkan. Bengkel juga sama. Jadi kalau masalah bengkel kurang marketing, kemudian Anda cari wasilah magic, merasa kena santet, ya mau habis tanah rumah juga nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena masalahnya bukan di magic, masalahnya di marketing. Gitu loh ya. Jadi urusan duniawi yang bermasalah kemudian disalahkan adalah demit. Kasihan banget, demit itu sering jadi kambing hitam. Akhirnya nggak akan ada solusi. Mana orangnya itu Mbak udah jelasin nggak paham-paham, tetap merasa kena santet. Nah, ini yang berat. Gitu. Ya, jadi inilah yang pentingnya ya, mengetahui bahwa sebenarnya aku ini kena santet nggak sih, kok aku merasa kena gitu ya. Nah, ini untuk klien nomor 1001 Mbak Wira cek secara energi dia tinggi. Artinya apa? Dia aman, tidak ada masalah gaibiah, nggak ada masalah baik itu santet ataupun pelet, baik itu kiriman negatif atau hal-hal yang gaib negatif lainnya. Kenapa? Karena kalau orang itu terkena masalah gaib, energinya itu cirinya 2, kalau nggak rendah tidak stabil. Nah, ini tinggi dan stabil gitu. Ya, jadi itulah yang perlu Mbak Wira sampaikan, bahwa jangan dikit-dikit merasa kena santet, dikit-dikit merasa kena kiriman. Usaha sepi gerak kiriman, badan sakit kena kiriman, padahal masalah kolesterol, asam uratnya naik, habis makan kambing, nggak merasa kena santet. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi Anda sehat, tidak ada masalah ya. Guru Mbak Wira pernah berpesan bahwa kalau ada klien merasa sakit, kemudian sakitnya adalah psikosomatis, bukan karena santet, tapi dia merasa yakin kena santet, maka sugestikan yang baik-baik. Nah, ini Mbak Wira sugestikan yang baik-baik, semoga Anda bisa menerima. Kita lanjut. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Anda tidak masuk kategori ini, sudah Mbak Wira katakan tadi bahwa Anda masuk kategori tinggi. Nah, siapa itu orang-orang dengan kategori tinggi? Yaitu orang-orang yang gitu ya, memiliki kebiasaan yang positif. Dia
sedang atau pernah ya. Jadi kalau sedang itu berarti sekarang pun sedang melakukan, atau pernah berarti beberapa tahun yang lalu ya dia melakukannya, menempa dirinya dengan berbagai macam keilmuan tirakat ya, baik itu meditasi, wirid, puasa, bertapa, ataupun upaya-upaya meditasi lainnya. Kenapa? Upaya-upaya tempat diri lainnya. Kenapa? Karena tiap aliran, tiap cabang ilmu supranatural itu punya upaya tempat diri yang berbeda-beda. Nggak bisa kita pukul rata. Kalau nggak puasa berarti nggak sakti. Nggak bisa. Orang luar negeri yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal al-hikmah, tidak puasa, tapi bertapa. Nah inilah orang Jawa kuno tidak mengenal puasa, kenalnya bertapa, tapa berata. Ya sakti juga nyatanya gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Kalau nggak seperti saya berarti nggak sakti. Kalau nggak seperti saya berarti nggak hebat, nggak bisa. Ya, upaya tempat diri ini banyak sekali macam. Ataupun olah rasa. Olah rasa itu adalah tirakat kebatinan, menempa rasa. Ya, jadi batinnya yang ditempa dari berbagai macam godaan penyakit hati, mulai sombong, pelit, ya, merasa hebat, kemudian meremehkan orang lain, kemudian sudon, ya, suka berburuk sangka, kemudian tidak ikhlas menerima apa yang dialami. Nah itu masalah rasa, ujian rasa. Nah, atau dia yang punya perewangan. Perewangan ini adalah khodam pembantu diri. Baik itu yang sifatnya sengaja diisikan ke badan, atau yang sifatnya warisan, turunan. Nah, Anda kalau menurut Mbak Wira masuk ke kategori ini ya. Jadi Mbak Wira merasa ada upaya tempat diri yang pernah ya Anda lakukan. Jadi masa muda Anda, nggak tahu Anda umur berapa, namanya siapa juga Mbak Wira nggak tahu, nggak dikasih nama juga ya. Jadi Mbak Wira merasa Anda dulu pada saat masih muda itu pernah punya ambisi yang kuat dalam hal supranatural. Nggak semua orang punya ambisi yang kuat dalam hal supranatural. Mbak Wira salah satu yang biasa saja. Bisa ya belajar, nggak bisa ya sudah kayak gitu. Tapi Mbak Wira merasa Anda pernah punya ambisi yang kuat, ingin bisa dalam hal supranatural. Ya nanti silakan sampaikan ke Mbak Wira, benar apa enggak. Nah, ternyata ambisi yang kuat itu Anda ikuti dengan tirakat, lalu mengundang ada khodam positif yang ikut kepada diri Anda. Mbah, keilmuan saya dulu nggak ada khodamnya, Mbah. Memang banyak orang tidak tahu bahwa keilmuan yang dia pelajari ada khodamnya. Ya, itu Mbak Wira membenarkan. Mbak Wira ada salah satunya. Ketika Mbak Wira dulu belajar ilmu al-hikmah, ya, tirakat, puasa, sholawat an-nurizati, itu Mbak Wira nggak diberitahu oleh guru besar bahwa puasa, tirakat, sholawat an-nurizati itu bisa mendatangkan khodam. Nggak tahu dulu. Jujur nggak tahu. 2005 Mbak Wira tirakat, Mbak Wira baru tahu kalau tirakat yang Mbak Wira pernah lakukan itu mengundang khodam itu 2015. 10 tahun kemudian setelah Mbak Wira fasih gitu kan ya, kepekaannya tinggi, dapat merasakan keadaan entitas dengan baik, baru loh, kok tiap aku baca ini kok ada yang datang, tiap aku baca ini kok ada yang datang, sama yang datang 4 dengan sosok besar-besar dan membawa pasukan. Ini apa? Mbak Wira mencari jawaban kemana-mana itu, mulai guru dari Tulungagung, dari Ponorogo, dari Magelang, dari Bandung, dari mana-mana Mbak Wira tanya, ini apa ya? Coba tolong dilihat. Ini apa ya? Baru ketahuan, oh itu kodam ilmu sholawat an-nurizati. Ternyata kamu punya 4. Itulah yang kemudian Mbak Wira sebut dengan kodam 4 jenderal. Oh alah, baru tahu. Nah ini loh ya. Jadi kalaupun Anda nggak tahu, ya ini berarti adalah ajang Anda mendapat informasi dari Mbak Wira kayak gitu. Kemudian lagi ada yang namanya pelembut batin, amalan pelembut batin. Silakan dilihat ya di postingan sebelumnya, itu ada ijazahan masal amalan pelembut batin. Itu dulu guru besar juga nggak beritahu kalau itu mendatangkan kodam. Mbak Wira tirakat itu berkali-kali, 6 kali seingat Mbak Wira, kalau nggak 8 kali. Pokoknya berkali-kali, lebih dari 5. Ya, Mbak Wira sempat mutih juga pada saat itu. Sempat dilarang oleh guru besar, bahwa jangan, nggak usah mutih, biasa aja. Tapi namanya Mbak Wira muda ya, kala itu ngeyel. Ngeyel, anak muda itu kan kalau nggak ngeyel kan nggak marem, kalau nggak ngeyel kan nggak puas, pokoknya ngeyelnya dulu kan gitu anak muda itu. Ngeyel Mbak Wira, pingin banget melihat, ada mantan dulu yang meninggal dunia, Mbak Wira pingin banget bertemu dengan roh dari orang ini. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata amalan pelembut batin itu mendatangkan kodam juga, dan Mbak Wira baru tahu itu sebulan yang lalu.
Bayangkan 2015 Mbak Wira buka jasa praktisi supranatural, baru 2022 Mbak Wira tahu kalau itu ternyata mengandung kodam al-hikmah juga. Ya, ternyata apa? Karena salah dalam wujud tirakat. Jadi tirakatnya Mbak Wira itu kebanyakan dulu itu overdosis lah kalau orang zaman sekarang nyebutnya. Baru mendatangkan kodam. Mbak Wira kenapa kok nggak bisa mendeteksi kedatangan kodam yang ini? Karena saking lembutnya dan saking selarasnya. Akhirnya Mbak Wira sendiri nggak sadar. Yang sadar siapa? Gurunya Mbak Wira, Mbak Radit. Baru Mbak Radit mengatakan, ya, jadi dirimu itu ada yang membantu dalam terawangan. Itulah kenapa terawanganmu itu tepat akurat. Itulah kenapa terawanganmu itu istimewa. Jadi karena salah satunya selain Mbak Wira peka olah energi juga ada perawangannya ternyata. Baru tahu 2022. Padahal Mbak Wira buka jasa terawangan 2015. Baru amal-amal itu Mbak Wira baca satu persatu. Yang ini Mbah bukan, yang ini Mbah bukan, yang ini Mbah bukan, yang ini Mbah bukan. Karena Mbak Wira punya banyak amalan kan. Yang ini Mbah, amalan pelembut batin baru. Nah ini dia. Kenapa? Karena dirimu dulu salah dalam tirakat. Akhirnya mendatangkan kodam yang seperti ini. Nah itu loh. Nah ini Mbak Wira sharing ya kepada pendengar ya militan channel Mbak Wira semua bahwa ilmu boleh sama, tirakat boleh sama, tapi hasil akan berbeda. Nah Anda termasuk yang mengalami itu. Mbak Wira mendapatkan penglihatan sosok kodam wanita pada diri Anda. Itulah kenapa 2 hari ini Mbak Wira tidak mau sembarangan ya dalam terawang Anda, karena Mbak Wira takut salah. Mbak Wira cek dulu berkali-kali, Mbak Wira tunggu badan Mbak Wira fit, baru kemudian Mbak Wira memberikan hasil terawang. Karena sebanyak ini loh yang perlu dijelaskan, ini baru ngomongin energi aja udah 12 menit. Paham ya? Jadi kodam wanita inilah yang membuat tubuh diri Anda itu mengandung energi yang lebih tinggi bila dibanding manusia normal pada umumnya. Jarang. Anda lihat aja dari 200 video terawangan Mbak Wira berapa banyak yang energinya tinggi? Nggak banyak. Anda harus bersyukur atas kelebihan yang Anda miliki dan manfaatkan itu sebaik-baiknya gitu ya. Nah jadi energi tubuh Anda itu tinggi. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, ingat ya, jangan dipukul rata ya skala ini, karena beda praktisi bisa beda pendapatnya, karena yang Mbak Wira lakukan hanya mengira-ngira. Kenapa bisa berbeda skala energi seseorang? Karena tidak ada alat ukur secara pasti. Beda dengan panjang. Kalau panjang kan ada alat namanya meteran. Ya udah pasti 1 meter di Aceh sama dengan 1 meter di Papua. Jelas. Tapi kalau skala energi karena nggak ada alat ukurnya, maka ini mengira-ngira saja. Karena Mbak Wira sedang mengkuantitatifkan kualitatif. Jadi itu hanya kira-kira saja. Sama kayak gimana Anya Geraldine sama Najwa Shihab lah. Cantik mana? Cantik Anya Geraldine. Kalau diskalakan kira-kira berapa? Ya dari 1 sampai 9 Anya Geraldine 9. Kan enggak di mukanya Anya Geraldine ada angka 9 itu kan enggak, itu hanya kira-kira saja. Kalau untuk Mbak Wira punya skala, kalau yang lemah itu di bawah 60 ya, yang biasa itu antara 60 sampai 80, yang tinggi di atas 80, maka Anda ini kira-kira 82. Kenapa? Karena tingginya energi pada diri Anda itu bukan hasil murni olah diri pribadi ya, namun melainkan ada bantuan khodam. Dan kalau khodam ini membooster, itu meningkatkan level energi. Kalau energi diri Anda sendiri kira-kira 76, kira-kira 76, nggak begitu tinggi. Tapi dengan adanya khodam ini jadi naik di 82 gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ini kira-kira perkiraan. Kita lanjut. Yang kedua adalah aura. Jadi gini loh, aura adalah manifestasi dari energi. Jadi kalau kita ingin melihat energi, maka satu-satunya yang kita lihat adalah warnanya, auranya. Karena ketika energi itu bervibrasi atau bergetar, dia akan membentuk warna. Ya, sebagaimana api. Api itu wujud dari energi juga. Ya, tapi dia bisa memiliki atau bermanifestasi dalam banyak warna. Panas banget putih, agak panas biru, lebih dingin kuning, paling dingin merah. Lah api kok dingin tuh Mbak? Maksudnya suhunya ya. Api las-lasan itu putih ya, agak nggak begitu panas biru kan gitu ya. Nah jadi itulah aura ya. Jadi gambaran dari energi yang Anda miliki. Kalau untuk diri Anda ini Mbak Wira lihat adalah merah ya, merah gelap. Kenapa kok merah? Ini ada hubungannya dengan ambisi yang belum tuntas. Itulah kenapa tadi Mbak Wira mengatakan Anda memiliki ambisi yang kuat dalam hal supranatural. Orang-orang yang ambisius adalah karakter atau ciri-ciri dari orang yang memiliki aura merah. Aura merah itu cirinya apa sih? Secara keseluruhan dia adalah orang yang berkemauan kuat, berambisi, semangatnya tinggi,
punya impian, punya tujuan hidup apa yang ingin dia raih. Kalau sudah punya keinginan maka akan dikejar sampai dapat. Kalau sudah punya harapan, maka harapan itu akan dia berani bekerja keras untuk mewujudkan itu agar menjadi nyata. Kemudian mereka juga orang yang berpendirian teguh dan berprinsip kuat. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya apa? Kalau berprinsip kuat, berpendirian teguh, punya keyakinan susah digoyahkan, ya berarti keras kepala, ambisius, ya, seringkali tidak mengukur kemampuan diri ya demi mencapai apa yang dia inginkan. Dan ya kadang juga Mbak Ira kok tahu sih, karena kita sama. Mbak Ira juga orang-orang dengan aura merah ya, itu seringkali seperti kalau punya kemauan akan dikejar sampai dapat, akhirnya malah mendatangkan kodam-kodam badan yang seperti itu tadi, yang mungkin Anda tidak tahu. Itu ya, itu ada terjemahan dari merah. Gelap sendiri adalah mohon maaf, sebenarnya masalah ibadah itu adalah urusan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah ya. Mbak Wira tidak ingin intervensi dalam hal itu, tapi di sini Mbak Wira hanya membacakan saja aura Anda gelap. Hal ini dikarenakan ibadah yang belum lurus, niatnya belum lillahi ta'ala. Entah apa niat Anda, demi sakti kah, demi hebat kah, demi kaya kah, demi dapat jodoh kah, demi apa, tapi diluruskan dulu niatnya, karena itu bisa membuat ibadah Anda bercabang niatnya. Jadi akhirnya bukan saya sholat ya, bukan lillahi ta'ala gitu ya, tapi lillah apa, demi sakti, demi apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalaupun ibadah itu jarang ya, maka silahkan diperbaiki. Kenapa? Karena ibadah itu mencerahkan aura. Mbak Wira itu bukan sok tahu, bukan hanya niteni saja. Niteni itu apa? Menghafalkan bahwa orang-orang dengan aura gelap itu biasanya bermasalah dalam hal ibadahnya, gitu ya. Itu yang ingin Mbak Wira sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah cakra yang terbuka. Mbak Wira dari awal melihat Anda bukanlah orang yang biasa ya. Mbak Wira menangkap ada solar plexus ya, cakra di pusar yang kuat, letaknya 3 jari di bawah pusar. Ini adalah pusatnya energi pada tubuh seseorang. Itulah kenapa kalau meditasi biasanya energi itu diarahkan di bawah pusar, karena memang di situ adalah gudangnya atau tempat menyimpan energi itu sudah aktif. Efeknya apa? Tubuh Anda penuh dengan stamina, banyak energi, kuat ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, Mbak Wira merasakan ada ajna yang terbuka. Ajna adalah mata ketiga, eye, berhubungan dengan kepekaan penglihatan. Biasanya orang-orang dengan mata ketiga yang terbuka, mereka mudah melihat hal yang gaib. Yang gaib itu bukan hanya hantu, bukan hanya dedemit, tapi semua hal yang tidak kelihatan mata, hal yang akan terjadi, hal yang sudah terjadi, kemudian hal-hal yang tersembunyi, gaib, ataupun perasaan seseorang, apa yang orang pikirkan, itu ada di mata ketiga. Jadi kalau orang itu melihat satu hal yang gaib, maka mata ketiganya aktif. Beda dengan jantung. Kalau cakra jantung yang aktif, dia mengetahui satu hal yang tersembunyi atau bersifat gaib, ya sekedar tahu gitu aja, tapi nggak melihat. Kalau mata ketiganya aktif, dia melihat. Namun risiko bagi orang yang mata ketiganya aktif, ketika mata ketiga ini melihat sesuatu yang tidak seharusnya, contohnya masa depan, maka ajna itu bisa nyeri, bisa terluka. Yang terluka di mana? Pineal gland, kepala bagian belakang. Itulah kenapa Mbak Wira menduga Anda sering sakit kepala di bagian belakang. Nanti benar apa tidak, silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Udah banyak tuduhan Mbak Wira, udah banyak ya. Pertama, Anda ngilmu ya, kemudian yang kedua, Anda punya ambisi yang kuat dalam supranatural, yang ketiga ibadah yang bermasalah, dan yang keempat, Anda sering sakit kepala di bagian belakang. Bener nggak? Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira gitu ya. Apapun nanti jawaban Anda, apapun tanggapan Anda, akan Mbak Wira screenshot, Mbak Wira jadikan testimoni dalam YouTube Terawangan Mbak Wira, supaya orang tahu Mbak Wira ngoceh panjang lebar ini kayak apa sih kebenarannya. Jangan-jangan hanya halusinasi semata kayak gitu. Terakhir yaitu khodam badan ya. Sudah Mbak Wira sampaikan bahwa Mbak Wira menangkap ada sosok khodam pada diri Anda. Yang pertama yaitu jenis khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang mengikuti seseorang yang ya dulunya leluhurnya itu memiliki khodam pendamping. Kemudian setelah leluhurnya ini meninggal, khodam ini kemudian mencari-cari anak turunnya, anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi.
Nah ini untuk diri Anda nggak ada, ya nggak ada. Kalaupun ada orang yang mengatakan Mbah, katanya dukun A saya ini punya kodam macan putih, ya itu kan katanya dukun A. Kalau katanya Mbak Wira enggak, maka jangan minta pertanggungjawaban ke Mbak Wira, tanyakan ke dukun A yang ngomong tadi, bener enggak apa yang dia omongin, kayak gitu, ya. Yang kedua yaitu kodam keilmuan. Nah ini yang Mbak Wira dapatkan, yaitu kodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Sosoknya wanita, asalnya dari gunung, ya ini merupakan jin gunung, white entitas. Sebetulnya dia positif banget. Sosoknya jenis kelaminnya wanita memakai baju putih selendang hijau, ya, jin gunung, asalnya dari gunung. Usianya kira-kira adalah 1800-an tahun dengan level power sekitar 90. Untuk usia dia ya setengah tua. Kalau tua itu 3000 batasnya. Kalau 1800 ya setengah tua. Dengan level power 90 itu udah istimewa, udah bagus, ya. Tua utamanya kalau dari karakter yang dia miliki, dia lebih ke arah penyembuhan, healing, kemudian kepekaan batin. Ya, that's why saya menduga Anda memiliki kepekaan batin yang tinggi. Salah satunya adalah karena booster dari kodam ini. Kalau untuk healing penyembuhan itu dia menjaga ya energi tubuh kita stabil sehingga proses recovery atau proses penyembuhan itu berjalan dengan lebih cepat. Coba cek peri hijau ya, ada konten Mbak Wira yang judul peri hijau. Di situ Mbak Wira menjelaskan mekanisme penyembuhan atau healing secara medis dan supranatural. Jelas detail di situ. Silakan Anda bisa dengarkan sebagai edukasi. Kemudian yang ketiga yaitu kodam pengisian ke badan, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini Mbak Wira tidak melihatnya. Yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta. Nah ini termasuk kodam yang suka. Jadi karena Anda mengamalkan ilmu tertentu, mengamalkan tirakat tertentu, dia suka dengan Anda. Tapi positif sifatnya, positif sekali, nggak ada dampak negatifnya. Ya, kalau untuk yang cinta tidak ada. Oke, itu sekiranya bisa Mbak Wira sampaikan atas klien nomor 1001. Betul ya, 1001 ya, silakan tanggapannya Mbak Wira tunggu. Terima kasih, selamat pagi.